Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidinal mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Hadratal muhtaramin ingkang kula hormati segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para sepuh, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat. Nakhusu bidzikri dumateng panjenenganipun Hadratul Mukarram Al-Habib Mustafa Ba'abud, Al-Habib Syekh Ba'abud, Al-Habib Husin Ba'abud, beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Hasanain, segenap para kiai, para sesepuh yang hadir. Tidak saya sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim kaula dumateng panjenengan sedanten yang mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesehatan, di dalam keafiatan. Amin Allahumma. Tak lupa pula kepada segenap jajaran aparatur negara, baik sipil, TNI atau Polri yang hadir, pada Bapak Kepala Desa mungkin jika ada beserta staf-stafnya, juga tidak saya sebut nama satu persatu. Tak lupa pula kepada segenap para hadirin, para hadirat, buat nonton hadirat nih, hadirin mawon, para hadirin, para mustamiin, para jamaah, bapak-bapak sekalian, yang mudah-mudahan dengan keberkahan acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita hadiri di pagi hari ini, mudah-mudahan setiap apa yang kita hajatkan, setiap apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang banyak para ulama kita yang menyampaikan bahwa acara Maulid Nabi niki merupakan amalan berbagai hajat dan hajatan. Kita di Indonesia nih Pak, orang-orang Indonesia, orang Jawa dan Madura khususnya, niku mulutan bukan hanya bulan Maulid mawon. Gini apa nggih? Kita di Madura, tidak tahu kalau di Kediri, orang Madura niku mau sunatan maulidan, nikahan maulidan, 17 Agustusan maulidan. Orang Madura niku yang nggak maulidan cuma dua, cerai sama mati. Niku nggak maulidan. Selain itu dalam berbagai hajatan niku orang-orang Madura maulidan. Masya Allah niki mungkin bisa masuk rekor muri niki. Daerah dengan maulid paling banyak. Bahkan di daerah kami di sana maulid itu bukan cuma bulan maulid saja. 3 bulan, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir niku full maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setunggali ulama gini ku Al Imam Ibnul Jauzi
nate dawuh. Uniknya Ibnul Jauzi niki seorang ulama punya kitab karangan maulid, sama seperti Al-Imam Ibnu Katsir juga punya kitab karangan maulid. Dua-duanya niki santri dari Ibnu Taimiyah. Yang mana kita tahu Ibnu Taimiyah niki merupakan ulama rujukan utama dari mereka yang selama ini kalau ada orang maulid nggak ikutan maulid tapi ikut protes. Nggih, kan banyak niki teman-teman kita sesama Islam ya, ada orang tahlilan protes, ada orang buat haul protes, ada orang buat acara Isra Mi'raj protes, acara maulid protes. Jangan-jangan Islam Protestan. Nah, Ibnul Jauzi niku nate dawuh seperti ini. Wa mimma jurriba li amalil maulid. Termasuk hal yang mujarrab bagi siapapun yang mengadakan acara maulid, annahu amanun lahu fi dzalikal am. Acara maulid yang dia adakan itu akan menjadi pengaman bagi dia sepanjang tahun. Aman dari musibah, aman dari bala, aman dari kemalingan, kebakaran, aman dari penjarahan. Lagi viral saat ini. Aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang nomor dua, wa busyra ajilah linailil bughyati wal maram. Orang yang mengadakan acara maulid akan mendapatkan busyra ajilah, kabar gembira yang segera, bahwa apa yang dia cita-citakan, yang dia harapkan akan segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan niki masuk akal, Pak. Karena apa? Kitab-kitab maulid yang ditulis oleh para ulama kita, mulai dari Maulid Simtud Duror, Maulid Mas Barzanji, kemudian Maulid Dibai, dan maulid-maulid yang lain, di situ selain kisah-kisah baginda Nabi, ada juga doa-doa untuk berbagai hajat dan keinginan. Contoh, buat panjenengan yang ingin disampaikan ke Mekah Madinah, sowan ten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih wonten amalan bersumber dari kitab maulid. Nggih, Ki Khalil Nawawi Sidogiri maringi amalan, siapa yang ingin cepat sampai ke Makkah Madinah, baca doa niki di tasyahud akhir sebelum salam. Napa doane? Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazuruh. Ya Rabbi ya sami' du'ana, wahai Tuhan kami yang maha mendengar doa-doa kami, ya Rabbi ballighna, berikan kami kesempatan untuk sampaikan kami nazuruh, untuk sowan ten Gusti Kanjeng na. Amin Allahumma. Wonten doa untuk kesehatan nggih wonten, doa untuk selamat dari macan nggih wonten. Nggih, enten burdah niku napa niku kula kok supik. Sampai-sampai wonten, Pak, doa di maulid niku yang jenengan jika baca habis sholat jenengan tiup, nggak pakai nafas 3 kali jenengan baca, jenengan tiup ke muka jenengan, insya Allah muka jenengan akan bercahaya, glowing. Nggih, niki jenengan paringi mangke ten istri-istri jenengan biar hemat skincare. Kita kitab maulid, ya Rabbi taghsyana binurih, ya Rabbi hifdzonak wa amanak. Nah, niku doa nih. Mugi-mugi panjenengan taghsyana binurih, menutupi kami semua dengan cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin, dengan keberkahan acara maulid yang kita hadiri di pagi hari ini, dengan barokah perkumpulan kita yang mana kita sama-sama menyebut nama baginda Nabi, membaca sholawat atas beliau baginda Nabi, mengenang kisah-kisah dan sejarah baginda Nabi, mudah-mudahan ini semua menjadi satu pertanda bahwa kita kelak yang hadir juga akan dipertemukan, dipersatukan dengan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para kiai, para habaib yang saya hormati,
puji dan puja syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini kita bisa menghadiri satu acara yang insya Allah penuh dengan keberkahan, yang mana kita ketahui acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niki merupakan bagian dari tradisi masyarakat kita, merupakan bagian dari lelampah masyarakat kita, minal adah al-ijtimaiyah. Karena itu niki perlu digarisbawahi. Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajib Antusohah, ketika beliau menjelaskan tentang dalil Maulid Nabi, itu beliau menjelaskan tidak panjang lebar, hanya mungkin sekitar 1 atau 2 halaman, tidak banyak dalil. Niku Sayyid Muhammad, apa pernyataan beliau di situ? Anal ijtima' li ajlil maulidin nabawi syarif amrun adiyun laisa fihi minal ibadati fi syai'. Bahwa perkumpulan kita dalam merayakan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan amrun adiyun, perkara adat budaya lelampah, ya. Yang mana kita tahu yang namanya suatu adat lelampah budaya kaidaipun if'al matasya malam tukhalif asyar'a. Ini bukan sebuah ibadah baru, ini sebuah tradisi, acara kemasyarakatan. Maka kaidahnya lakukan acara apapun selama di dalamnya tidak bertentangan dengan syariat. Ya, kita punya banyak tradisi, kita punya banyak budaya. Contoh kulo, orang Madura, ada orang Madura di sini? Udah, nah, di Madura kita punya tradisi, Pak. Nama tradisinya kerapan sapi. Kalau nggak tahu kerapan sapi, itu MotoGP-nya sapi. Ketika ada yang tanya kepada saya bagaimana hukumnya kerapan sapi, Kiai, ini kalau jawab pakai kaidah tadi, if'al matasya malam tukhalif asyar'a. Silakan lakukan tradisi apapun, termasuk kerapan sapi, selama praktiknya tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kebanyakan yang jadi masalah, praktek kerapan sapi ini sangat menyakitkan, khususnya buat sang sapi. Karena di praktek yang ada, Pak, mohon maaf, itu pantatnya sapi dioles-oles. Pakai apa? Pakai spiritus, bensin, balsem, sambal merah, sambal hijau, sambal kacang. Kemudian bukan disate, Pak, diambilin paku, kemudian pantatnya ditusuk-tusuk. Bayangkan betapa sakitnya. Nah, karena kesakitan akhirnya dia lari sekencang-kencangnya kayak Valentino Rossi. Nah, niku kalau seperti itu jelas niku tradisi yang tidak boleh. Jenengan kalau seperti itu nanti bisa masuk pasal KDRS, kekerasan dalam rumah sapi. Tapi acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan satu tradisi yang positif, yang alhamdulillah isinya merupakan zikir-zikir, sholawat-sholawat, kisah-kisah tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan betapa besarnya rasa cinta kita, pengagungan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagian para kiai niku mengistilahkan acara maulid niku sebagai takzim baginda Nabi, takzim maulid baginda Nabi. Karena inti dari acara maulid niku memang mengagungkan simbol-simbol agama, yang mana simbol agama kita yang paling utama adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat kita niku, Pak, masya Allah, kalau dalam urusan mengagungkan agama, mengagungkan simbol-simbol agama niku sangat luar biasa. Kita kalau di Madura sana, Pak, ini bukan fanatik, cuma kalau mau cerita aja. Nah, kalau orang Madura, ada satu kiai di Madura niku yang sampai bilang seperti ini, Ki Abdullah Sahol Demangan, kalau buat acara maulid nek iso minimal ada 17 macam buah-buahan. Wonten sepindah bunyai saking Pondok Besuk Pasuruan ginate dau,
nek gawe acara maulid, nek iso jajane ojo sing murah-murah. Nek iso. Kenapa? Yang kita tasyakuri, yang kita selamati bukan anak kita, bukan ponakan kita, bukan orang tua kita. Yang kita tasyakuri adalah pemimpin manusia sepanjang masa, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi kita orang Indonesia insya Allah kalau urusan takzim kepada para ulama, takzim kepada para habaib, tidak perlu ditanyakan lagi kapasitasnya dan kualitasnya. Kalau beberapa waktu yang lalu bapak-bapak baca satu kitab karangan seorang ulama, lagi-lagi dari Madura. Kalau cerita bukan fanatik. Namanya Kiai Taifur Ali Wafa. Masya Allah, satu orang kiai produktif. Mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kiai Taifur Ali Wafa niku Pak ngarang kitab biografi beliau sendiri. Asmaunipun Manarul Wafa fi Tarjamatil Fakir ilallah Taifur Ali Wafa. Niki Kiai Ali Wafa dulu merupakan santri dari Syekhona Khalil Bangkalan. Nah dulu niku salah satu ceritanya beliau ketika mondok di Bangkalan ke Syekhona Khalil, kemudian boyong, itu pengen naik haji Pak. Naik haji zaman dulu niku naik pesawat nopo naik becak, naik kapal, sulit dan butuh biaya yang sangat mahal sekali. Akhirnya matur ten abai, abah saya pengen naik haji. Kata abahnya, apa yang di mana uangnya, duitnya dari mana? Ya yang penting pengen naik haji saya. Nggak tahu duitnya dari mana, yang penting pengen naik haji. Ya udah, nah kamu ini punya guru, gurunya dipakai. Nah, ayo kamu sowan ke Bangkalan, kalau dapat isyarat, kalau dapat alamat berangkat, kalau nggak dapat alamat jangan berangkat. Nah, niki nyampe ten guru nih ten Mbah Khalil Bangkalan sowan, boten matur Pak, nggak mengungkapkan apa tujuannya. Santri zaman dulu yakin, hakul yakin kalau gurunya ini waliyun min auliya illahi ta'ala. Sowan sungkem nggih nyabis kata orang Madura. Habis isya, ternyata beliau Kiai Khalil boten dauh nopo-nopo. Nggak dapat alamat ini. Karena belum dapat alamat, belum dapat isyarat, pagi hari habis subuh sowan lagi. Sowan lagi habis subuh salaman, nyabis sungkem. Ketika itu tangan beliau ini, tangan Kiai Ali Wafa oleh Kiai Khalil di naik turunin, nah gini, sambil beliau baca sholawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Iki alamat iki. Aku berarti akan sowan Kanjeng Masya Allah niku. Santri zaman dulu niku Pak sami nau atau nah ini santri zaman saat niki sami nawa pikir-pikir, sami nawa pikir-pikir. Dan niku Kiai Ali Wafa ada satu pertanyaan yang bagi kula sangat luar biasa. Ditanya oleh ponakannya namanya Kiai Ahmad Dahlan. Waktu itu pertama kali ada haji naik pesawat tahun 60-an mungkin atau tahun 70-an, pertama kali haji naik pesawat. Tanya Pak beliau kepada Kiai Ali Wafa, Paman Kiai, saya nih mau naik haji tapi saya susah luar biasa, galau luar biasa saya. Kenapa? Karena hajinya naik pesawat. Kenapa kalau naik pesawat takut jatuh? Bukan, saya takut su'ul adab. Kok gitu? Iya, saya kalau naik pesawat saya kan di atas, otomatis para ulama, para aulia, para kiai, para habaib ada di bawah saya semua.
Apa ini enggak dinamakan kurang ajar? Apa ini enggak dinamakan su'ul adab? Oh, ini pertanyaan orang Madura, Pak. Masya Allah. Nah, kemudian jawaban Ki Ali Wafa apa? Oh, enggak tahu kamu nak. Ora ngerti ya awakmu. Saya ini setiap malam sebelum saya tidur, sebelum saya menselonjorkan kaki saya, para ulama kalau tidur menghadap mana? Menghadap barat. Tidur menghadap barat, berarti kakinya menghadap mana? Menghadap selatan. Saya ini sebelum tidur setiap malam pamit dulu, minta izin kepada para aulia yang ada di sebelah selatan. Takut su'ul adab karena saya menjulurkan kaki saya. Ini kita zimi luar biasa. Kita orang-orang Indonesia terhadap simbol-simbol agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka dari itu kalau berpesan kepada panjenengan semua, pemandangan yang ada di depan panjenengan niki jadikan sebuah pelajaran. Kita sekarang hidup di zaman fitnah, bapak-bapak, ibu-ibu. Banyak orang-orang yang ingin memecah belah, memprovokasi, ya, memisahkan antara para ulama dengan para habaib, antara para kiai dengan para habaib. Maka pemandangan di depan jenengan niki wonten ulama, wonten habaib, wonten kiai, wonten habaib. Niki menurut jenengan pemandangan yang menenteramkan apa yang memanaskan? Menenteramkan. Kalau ada di antara panjenengan yang panas melihat pemandangan seperti ini, ini perlu ditanyakan, ada apa kira-kira? Aku lo niati menjalin hubungan dengan para habaib, dengan para sadah alawiyin. Ini kalau niati untuk meneruskan ikatan-ikatan, hubungan-hubungan yang sudah terjalin di antara para leluhur kita. Kanjeng Nabi niku dawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, inna abarrol birri ayyasil rajul ahlawuddi abihi. Termasuk, bahkan bukan termasuk, ini bentuk bakti yang terbaik dari seorang anak, dari seorang keturunan adalah ketika dia menyambung kembali, menghubungkan kembali ikatan yang sudah terjalin di antara para leluhurnya, yang sudah terjalin di antara para sesepuhnya. Nah, kula gadah simbah Haji Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Beliau niku bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk data sejarah yang kami temukan tentang beliau adalah ikatan hubungan beliau yang sangat luar biasa dengan para habaib. Mbah Khalil niku ketika di Mekah, salah satu gurune seorang habib, asmonipun Al Habib Muhammad bin Husain Al Habsyi. Siapa beliau? Ayah dari Sohib Maulid Simtud Duror, Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Bahkan kita tahu sampai saat ini ulama panutan kita, para warga Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari, sampai saat ini neng kitabnya nggih wonten kitab Ziyadah Takliqat, nggih wonten kitab jenengan nek sumrap kitab Irsyadus Sari, kumpulan kitab-kitab Mbah Hasyim. Ten mriku Mbah Hasyim jelas menyebutkan, meriwayatkan satu hadis, nggih, kata beliau haddatsanahu As-Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Siapa itu? Kakak dari Habib Ali Al-Habsyi. Kakak nopo adik niku kira-kira? Mau saudara dari Habib Ali Al-Habsyi. Oh niki, bahkan banyak dulu di zaman Syekhona Khalil Bangkalan, santri-santri beliau juga dari kalangan habaib. Para habaib dengan para kiai mulai sejak dulu itu satu, Pak, bukan dua tapi satu, saling berguru satu sama lain, saling istifadah satu sama lain, saling tawadhu, saling merendah satu sama lain. Ini termasuk santri dari Mbah Khalil niku yang mondok di Bangkalan adalah Habib Salim bin Jindan.
kakek dari Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Beliau mengatakan dalam kitab sanadnya, saya, ayah saya, kakek saya semuanya pernah mengambil ilmu dari Syekhona Khalil Bangkalan. Maka yang terbaru, niku yang terbaru niki kami menemukan satu surat data Syekhona Khalil Bangkalan, surat-suratan dengan Habib Alwi bin Segaf As-Segaf Kebun Agung Pasuruan. Gis pindah beliau santri dari Habib Ali Al-Habsyi. Surat menyurat Pak. Dalam suratnya niki Masya Allah luar biasa. Saling menghormati satu sama lain, saling tawadhu satu sama lain. Bahkan di surat itu dijelaskan, wa nuqabbilu anamilakum, dari kejauhan kata Syekhona Khalil, saya Habib mengirim salam kepada panjenengan, dari kejauhan saya cucup jari jemari tangan panjenengan. Oh niki wonten suratnya niki, bukan hoak, bukan khurafat niki. Data, ini sejarah. Maka kalau katakan berkali-kali, kalau panjenengan, kalau ada di antara panjenengan, insya Allah tidak ada orang luar jauh sana yang ingin memisahkan antara kiai dan para habaib, data-data seperti ini mau dibawa kemana? Ini ajaran para kiai kita sejak dulu, ajaran para ulama kita sejak dulu, bukan ajaran Belanda, bukan ajaran PKI, bukan. Ini ajaran para kiai, para ulama sejak dulu. Maka kalau pesan panjenengan, ayo kita jaga hati kita, jaga lisan kita, jaga tulisan kita, karena kita sekarang hidup di zaman komentar, bapak-bapak. Gini apa nggih? Semua orang pengen komentar. Nggak tahu dia alim, bodoh, punya ilmu, nggak punya ilmu, semuanya pengen komentar. Lu Kanjeng Nabi niku nate dawuh lho. Ten hadis, memang di hadis nggak ada wat tiktoku utawi tiktok nggak ada, wal instagram nggak ada, tapi ada hadis yang mengisyaratkan fenomena yang akan terjadi di zaman sekarang ini terkait sosial media dan lain sebagainya, YouTube, TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Kanjeng Nabi nate dawuh kados niki, inna baina yaday sa'ah, nanti sebelum datang hari kiamat di akhir zaman akan ada 3 fenomena. Yang pertama, taslimul khosoh, orang akan salam hanya kepada orang yang dia kenal. Satu. Nah, sekarang bahkan lebih parah lagi, hatta orang yang kenal dia nggak salah. Yang kedua, fusyuwut tijarah, maraknya jual beli. Oh saniki wonten Shopee, Tokopedia, TikTok Shop dan lain sebagainya. Yang ketiga, zuhurul qalam, nampaknya bolpen, pena. Dikatakan oleh para pensyarah hadis ay kathratul katabah, banyaknya orang-orang yang nulis. Meskipun kalau kali panjenengan setiap hari kebanyakan bukan nulis buku, bukan nulis kitab, tapi nulis status, nulis pesan grup WA. Niki pun aktivitas terbanyak kita adalah berkomentar, adalah menulis. Maka kalau sering memperingatkan, ayo panjenengan niki lho. Yang pertama, panjenengan jangan terpengaruh dengan isu-isu yang ada di sosial media. Kulo niki Pak, termasuk yang selama ini banyak menyuarakan. Kulo dibilang ini itu, kulo ndak peduli. Menyuarakan bahwasanya para habaib niki memang fix 100% zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun kalau terangkan dalil-dalil kitab-kitabnya, jenengan mungkin ndak bakal nyampe ke sana. Ada satu penjelasan sederhana. Kalau kasih contoh gini Pak, niki wonten makam. Kalau kita orang Madura makan pujuk. Pujuk niku orang Jawa namakan apa nggih? Makam keramat niku. Makam wali ngoten nggih. Wonten ten pundi? Wonten ten Hadramut ten Yaman. Wonten makami Al Imam Ahmad ibn Isa Al Muhajir. Wonten makami putrone Al Imam Ubaidillah
bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Oke. Secara logika Pak, kalau ada orang yang ngaku keturunan Imam Ahmad, ini kan saniki yang rame Imam Ubaidillah dikatakan bukan anak Imam Ahmad. Kalau ada orang yang ngaku keturunan seseorang, putra seseorang, padahal bukan, kira-kira yang paling nggak terima siapa? Kulo contohkan. Syekhona Khalil Bangkalan, misalnya kulo contohkan. Ada orang yang ngaku-ngaku keturunan beliau. Kira-kira yang paling nggak terima itu siapa? Keturunan beliau sendiri. Oke, Imam Ahmad bin Isa punya banyak anak. Ada Ubaidillah, ada yang putra yang lain namanya Muhammad. Ya, yang 3 ada di Irak, yang 1 ada di Hadramut. Kalau ini benar-benar ngaku-ngaku, yang paling nggak terima pasti keturunan dari putra-putra yang lain. Terbukti sampai sekarang keturunan putra-putra beliau yang ada di Irak mengakui bahwa para habaib Alawi ini adalah zuriyah Kanjeng Nabi. Justru yang nggak terima bukan keturunan mereka. Yang nggak terima justru orang Banten. Masuk napa mboten masuk? Nggak masuk. Contoh lagi nggih. Sekarang makam para habaib yang ada di Hadramut niku Imam Ahmad bin Isa, Imam Ubaidillah, Imam Faqih Muqaddam dibilang palsu semua. Nggih. Oke, kalau ada satu makam yang tahu tentang informasi makam itu kira-kira siapa? Penduduk sekitar. Kulo beri contoh Bangkalan, ada makam Mbah Khalil Bangkalan, sudah jelas usianya lebih dari 100 tahun. Mbah Khalil niku wafat 1925, sekarang tahun 2025. Makamnya jelas, meskipun di kitab-kitab mungkin nggak tercatat, tapi makamnya ada. Tiba-tiba ada orang Malaysia tidak pernah nyampe ke Bangkalan, bukan penduduk asli Bangkalan, mengatakan itu makam palsu. Kira-kira jenengan lebih percaya orang Bangkalan apa orang Malaysia? Niku kaidah para ulama nasab, baladiyur rajul a'rafu bihi min ghairihi. Penduduk setempat itu pasti tahu informasi tentang tokoh, tentang tempat di tempat itu, titik-titik di tempat itu lebih daripada orang lain. Lah niki ada orang ndak pernah nyampe ke Yaman, ndak pernah nyampe ke Hadramut, orang jauh, seakan-akan lebih tahu daripada penduduk Hadramut sendiri. Paham napa mboten? Niki sekilas seperti itu. Maka mari para hadirin, kula sekali lagi ingin menyampaikan di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, bentuk rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Kanjeng Nabi adalah mempertahankan kerukunan, kedamaian, keharmonisan yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita nasihati, mungkin ada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang mencaci maki para sadah alawin, berkomentar buruk kepada para habaib, memfitnah para habaib. Kita nasihati, minimal nih panjenengan tidak percaya kepada nasab beliau-beliau, minimal hormati karena keilmuannya, karena kesalehannya. Jenengan ingat satu syair, di situ dikatakan, ya natihal jabalil ali liyuklimahu, asfik li ra'sika la tashfik alal jabali. Wahai kamu yang membenturkan kepalanya kepada gunung untuk melukai gunung tersebut. Jadi ceritanya ada orang naik sepeda motor, Pak. Nah, sepeda motore nabrak gunung, sepedane beret, wonge ngamuk. Sing salah niku sepedane napa gununge? Awak dhewe ne salah ning nabrak dhewe, tapi ngamuk. Karena ngamuk kepada gunung,
Nggih, akhirnya apa? Kepalanya dibentur-benturkan kepada gunung untuk menyakiti gunung tersebut. Saya tanya, yang kasihan sepedane wonge nopo gununge? Gununge nopo ndase? Asfik li ra'sika, kasihani kepala kamu. La tasfik alal jabali. Kalau gunung yang kokoh yang tinggi itu tidak perlu dikasihani. Namanya gunung, mau jenengan pukul sampai kapanpun, mau jenengan benturkan kepala jenengan sampai kapanpun, gunung tidak akan tersakiti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya pun begitu, para ulama, para aulia, para habaib yang soleh-soleh, yang alim-alim, ibaratkan gunung yang kokoh, mau jenengan komentari ini itu, mau jenengan komentari keturunan Yahudi dan lain sebagainya, parah saniki Pak. Mereka ini nggak akan tersakiti. Maka dari itu mari kita pertahankan Pak. Kita ini merupakan ajaran para salaf kita, para leluhur kita. Mbak Kulil Bangkalan niku Pak, saking napa fanatike, karena fanatik beliau napa. Alakoh beliau, ikatan beliau dengan para sada alawiyin, beliau niku amalan favorit beliau yang bahkan beliau sampai tulis berkali-kali, beliau makna Jawa itu adalah amalan rotib haddad. Wonten saniki nggih, bukunya ada juga, beliau mensyarahi bait-bait qasidah Imam Haddad wonten sampai saniki. Maka dari itu ayo, perbedaan itu memang selalu ada. Adzan napa berhenti dulu Habib.